بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم لا يأتي بالحسنات ولا يدفع السيئات ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dan taufik untuk dapat kembali beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu sejenak untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang insya-Allah kita semua senantiasa di dalam hifazah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan kembali kajian kita masih bersama kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasim. Adapun sambungan kajian pada Jumat yang lalu itu kita akan lanjutkan kembali nanti di pertemuan yang lain insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang lain, ya, yaitu
tentang pembahasan kaifiyatu khurujit taibi minal madzalimil maliyah. Cara orang yang bertaubat untuk keluar dari lingkaran harta-harta yang diperoleh dengan kezaliman atau dengan cara yang haram. Nah, itu. Kaifiyatu khurujit taibi minal madzalimil maliyah. Sekali lagi, cara orang yang bertaubat untuk keluar dari lingkaran harta-harta yang diperoleh dengan kezaliman atau dengan cara yang haram. Wa bisanadil muttasil ila al-muallif qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ghaziri 'ulumihi fid darain amin ila an qala i'lam anna kulla man taba wa fi yadihi malun mukhtalitun fa alayhi wazifatun fi tamyizil harami wa ikhrajih. Ketahuilah sesungguhnya setiap orang yang sudah bertaubat dan mempunyai harta yang bercampur aduk di antara halal dan haram, maka ia harus memisahkan harta yang haram tersebut dan mesti mengeluarkannya. Wa wazifatun ukhra fi masrifil mukhraji falyanzur fihima. Dan tugasnya selanjutnya yaitu tentang tempat penyalurannya. Kemana mau diarahkan harta yang haram tersebut. Nah, itu juga perkara yang kedua yang mesti diperhatikan. Ya, falyanzur fihima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang sudah bertaubat, ia tidak boleh merasa aman dari harta yang pernah ia dapati dari jalan atau penghasilan yang haram. Di dalam syariat Islam kita mengajarkan yaitu dia mesti keluar dari lingkaran-lingkaran harta yang ia peroleh dari pekerjaan yang haram tersebut. Ya. Barangkali dari hasil mencuri, korupsi, menipu, merampas, dan yang seumpamanya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan, adapun jika harta yang ia miliki itu semuanya dari yang haram, ya, tidak bercampur, memang jelas-jelas semuanya dari penghasilan yang haram, ya, maka dikatakan ia wajib segera bertaubat dan meninggalkan harta yang haram tersebut. Nah, tentunya nanti ada pembahasan tentang kemana mau diarahkan harta itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena harta yang kita dapatkan dengan jalan yang batil, ya, dengan jalan yang haram, itu akan menjadi darah, akan menjadi daging di badan kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis beliau yang mulia, innallaha harrama 'alal jannah kulla lahmin nabata min suhtin. Sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas surga itu akan tiap-tiap daging yang tumbuh dari penghasilan yang haram. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, kullu lahmin, setiap lahmin, daging, nabata yang tumbuh min suhtin, dari pekerjaan penghasilan yang haram, ya, fannaru aulabih, maka nerakalah yang lebih utama untuknya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah, ya, bagi seseorang itu untuk mencurahkan segenap perhatiannya
di dalam hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena sangat berpengaruh dengan amal ibadah kita, Bapak Ibu. Ya, sangat-sangat berpengaruh dengan doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan kasbul halal sababun li ijabatil amali wad du'a wal haramu yamna'uhuma. Kasbul halal, pekerjaan yang halal, sababun, menjadi penyebab li ijabatil amal wad du'a, diterimanya amal ibadah kita dan doa. Ya. Wal haramu, dan penghasilan pendapatan dengan jalan yang haram, yamna'uhuma, itu dapat menegah diterimanya amal ibadah dan doa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, jangan kita merasa aman. Ya. Setelah kita bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa maksiat, ya, dari jalan-jalan haram yang kita tempuh, kemudian harta yang kita dapatkan itu, ya, mesti kita fikirkan mau kemana diarahkan, ya, yang haram-haram itu mau kemana diarahkan. Apakah kita masih merasa memilikinya, ya? Apakah kita masih merasa ini punya kita, padahal dia kita dapatkan dengan jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang haram. Nah, ini. Maka dalam satu riwayat pula, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, yaitu dalam sebuah hadis. Hadis ini melalui jalur Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Bapak Ibu semua sudah sering barangkali mendengar hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun." Sesungguhnya Allah itu thayyib, ya, maha baik. La yakbalu illa thayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan sekalian orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa-apa yang telah Allah perintahkan juga kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah membacakan ayat, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai sekalian rasul, kulu, makanlah, minat thayyibat, dari sekalian yang halal lagi baik, wa'malu salihah, dan beramal salihlah. Lihat di dalam ayat ini disangkut pautkan, ya, amal soleh, ya, dengan makanan, ya, dengan pakaian, dengan hasil pekerjaan yang baik-baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu, makanlah, min thayyibat, dari hasil pekerjaan yang thayyibat, yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa yang telah kami karuniakan, rizkikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajul, kemudian Rasulullah menceritakan kisah seseorang yutilus safar, yang sedang di perjalanan safarnya, sedang di perjalanan jauh, ya. Ash'ath aghbar, dalam keadaan lusuh, kusut pakaiannya, ya, berdebu sekalian tubuh badannya, ya. Yamuddu yadaihi ilas sama, yang mana ia kemudian menadahkan kedua tangannya, ya, ke langit seraya berkata, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya itu haram, kata Rasulullah.
ia peroleh dari hasil atau pekerjaan yang haram. Wa mashrabuhu haramun, dan minumannya pun dari penghasilan yang haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian yang dipakainya sedang berdoa itu pun dia dapatkan dari penghasilan yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dibesarkan dengan yang haram-haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimanakah akan diterima doanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penting sekali kita perhatikan. Ya. Kemudian adapun masalah sedekah. Masalah sedekah. Kita bersedekah dengan harta yang haram. Maka di dalam hal ini berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Fathul Mubin syarah Arba'in, ya. Fathul Mubin ini syarah Arba'in yang luar biasa juga, tebal, ya, panjang lebar, detil pembahasan. Fathul Mubin namanya. Ya. Beliau mengatakan bi annahu la yuqbalu minhu sedekah, dari penghasilan yang haram, pendapatan yang haram, la yuqbalu minhu, tidak diterima daripadanya. Ya. Wa annahu la yu'jar, dan bahwasanya la yu'jar, juga tidak diberikan ganjaran, tidak diberikan pahala bersedekah dengan yang haram itu. Ya, la yu'jar alaihi, bal ya'sam bih, bahkan dia berdosa karena bersedekah dengan yang haram itu. Dah jelas Allah katakan, ya, Allah itu maha baik. Rasulullah menjelaskan, ya, Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Fudail bin Iyad, ini masih di dalam syarah Arba'in, ya, kitab Fathul Mubin. Berkata Imam Fudail bin Iyad, apa kata beliau? Malun haramun la yu'rafu arbabuhu, harta yang haram itu tidak dikenali siapa pemiliknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, terus gimana? Yutlafu, dimusnahkan saja, kata Imam Fudail bin Iyad. Dimusnahkan, yutlafu, ya, dibakar. Wa yulqa fil bahr, dicampakkan ke laut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan bermain-main dengan api, ya. Jangan bermain-main dengan api. Ya, bara api neraka kita anggap milik kita. Tidak punya kita, ya, bukan hak kita. Karena kita ambil daripada jalan merampas, menipu, menzalimi. Ya, hak orang itu, ya, bukan hak kita. Baik. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, ini agak ringan sedikit. Kalau Imam Fudail tadi berat sedikit tuh Bapak Ibu, ya, dimusnahkan katanya. Entah dibakar, ditimbun, apa. Bakarlah, kalau ditimbun nanti dicuri orang, ya, dibongkar orang lagi nanti. Ya, dicampakkan ke laut. Itu Imam Fudail bin Iyad mengatakan tentang harta yang haram itu, kemana mau diarahkan itu. Qala Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yuhfadhu, tetap dijaga, diamankan. Diamankan, dijaga. Yuhfadhu ila wujudi mustahaqqihi, sampai ketemu si pemiliknya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. In rujia, jika ada harapan untuk diketahui siapa pemiliknya. Kalau tidak ada harapan, ya, dikatakan oleh sebagian para ulama, yaitu diarahkan untuk sesuatu kemanfaatan orang banyak, Bapak Ibu. Itu ke situ perginya nanti. Diarahkan, ya, untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, untuk maslahat orang banyak. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih bermanfaat, ya, bukan kita mengenepikan pendapat atau perkataan Imam Fudail bin Iyad, tidak, ya. Pendapat Imam Syafi'i itu lebih ya, lebih ringan lah, tidak terlalu berat itu, ya. Baik, dan tak sia-sia harta, walaupun harta yang haram itu tak sia-sia, terbuang begitu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun mengenai jika kita diberikan sesuatu, pakaian atau makanan, ya, dari harta yang bercampur, antara halal dan haram bercampur nih. Hartanya itu yang halal ada juga, yang haram pun ada juga. Nah, kalau orang seperti ini memberi kepada kita, ya, entah apalah, mungkin sebagai apa gitu kan, seperti pakaian, makanan, boleh enggak kita terima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kita tahu nih, ya, dia bandar sabu, Bapak, kan? Itulah contohnya. Kemudian pekerjaan yang lainnya ada juga yang halal, kita tahu itu. Berarti kan bercampur di antara yang halal dan yang haram. Nah, itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana? Apakah boleh kita menerima pemberiannya ini? Kan dalam hal ini para ulama membaginya kepada beberapa pendapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada perbedaan di sini, ya. Ada yang mengatakan kalau diyakini hartanya itu semuanya dari penghasilan yang haram, jelas-jelas dari penghasilan yang haram, maka ya dijauhi, nggak boleh diterima. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita ada yakin nih, nggak ada penghasilannya yang halal, saya tengok haram semua ini. Kalau kita nengok-nengok yang kayak gini kan paling lihai kita kan, Bapak Ibu. Yang pekerjaan kita nggak jelas juga sama kita kan, pekerjaan orang jelas sama kita, kan begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian ada sebagian pula yang mengatakan jika sebahagiannya halal, ya, sebagiannya itu haram, maka ya boleh diterima, boleh kita terima. Yang pertama tadi kan, kalau kita yakini semuanya dari yang haram, ya hasil pendapatannya itu, maka dijauhi. Yang kedua, kalau bercampur, ada yang halal, ada yang haram, boleh diterima. Tapi jalan yang terbaik, yang lebih utama, yaitu memilih sikap warak. Warak itu apa, Bapak Ibu? Udah sering saya bahas nih. Warak itu apa? Berhati-hati, ya, dengan sesuatu yang samar, ya, sesuatu yang masih tidak jelas begitu. Berhati-hati di situ. Jalan yang terbaik yaitu meninggalkannya. Jangan disentuh, ya, jangan dipakai, jangan dimakan. Itu Bapak Ibu, warak. Itu lebih utama, memilih sikap warak. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pula yang mengatakan, Bapak Ibu, ya, masalah pekerjaan itu ya itu urusannya. Tidak ada hubungannya dengan kita. Adapun jika diberikan sesuatu, entah pakaian, entah makanan itu tadi kan, maka ya itu jatuhnya sebagai pemberian, hadiah katanya. Masalah pekerjaannya ya tidak usah dibahas. Ini juga salah satu pendapat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana yang baik Bapak Ibu? Kalau seumpamanya kita mengetahui pendapatan penghasilan dia ini ada sebagian yang halal, sebagian yang haram, ya, maka kalau sekiranya kita tak membutuhkan dengan pertolongan itu, ya kan, tak berhajat dengan pertolongan pemberiannya itu, sebaiknya memilih jalan warak, tinggalkan, tidak usah. Tetap tidak usah, karena tadi kan bercampur masalahnya itu. Itu. Tapi kalau berhajat betul-betul perlu kita dengan bantuannya itu, ya tidak masalah, diterima. Itu. Karena pendapat ulama boleh menerima itu ada. Ada Bapak Ibu. Kalau tidak butuh kita ya tidak usahlah, pilih sikap warak saja, tinggalkan itu. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun masalah taubat. Nah, ini kan temanya kaifiyatu khurujit taibi minal madzalimil maliyah. Ya, cara orang yang bertobat untuk keluar dari lingkaran harta-harta yang didapatinya dengan cara yang haram. Ya. Adapun mengenai taubat, kemarin sudah sering juga saya bahas dengan syarat-syarat yang sudah kita maklumi bersama. Ya. Yang pertama yaitu saya ulangi lagi nih ya Bapak Ibu ya, syarat taubat nih penting ya, al-qal'u. Yang pertama, al-qal'u. Apa itu dalam bahasa lughah? Al-qal'u itu artinya mencabut. Ya, al-qal' mencabut. Nah, itu. Di dalam istilah yaitu menghentikan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
menghentikan perbuatan dosa, maksiat, ya. Menghentikan segala pekerjaan, ya, yang diharamkan itu, atau penghasilan yang kita dapatkan dengan yang haram. Kita tobat mesti ada al-qal'u, cabut, ya. Hentikan itu semua, ya. Tak usah dibuat lagi. Itu begitu. Yang kedua, syarat taubat itu an-nadmu, menyesal, bersedih di dalam hati kita, ya, atas segala maksiat, dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu an-nadm, menyesal, teteskan air mata. Nah, seperti itu. Syarat yang ketiga, al-azm, azmu, berazam, bertekad, niat dalam hati. Untuk apa? Tidak lagi kembali melakukannya. Tidak akan lagi kembali melakukannya. Seperti itu. Itu 3 syarat taubat. Mesti terpenuhi itu. Kalau kurang 1, tidak sah taubat. Nah, bukannya Allah maha penerima taubat, Pak Ustaz. Ya, betul, Allah tuh maha penerima taubat. Tapi taubat itu ada syaratnya yang mesti terpenuhi, ya, yang mesti kita perhatikan. Nah, itu kalau tak ada berhubungan dengan manusia, hakul adam. Kalau dosa maksiat yang dia lakukan itu tak berhubungan dengan menzalimi, nah, itu merampas, menipu dan seterusnya. Yang bersangkut paut dengan hakul adam, hak-hak anak Adam. Kalau bersangkut paut dosanya itu dengan hakul adam, hak-hak anak Adam, wah, ini ditambah lagi syaratnya 1 lagi. Siapa yang bilang? Imam Nawawi bilang, bukan saya, Pak Ibu. Nah, Imam Nawawi mengatakan, apa itu istihlal? Meminta halal. Meminta halal, meminta maaf, ya, meminta ridha. Ya. Jika itu berupa harta yang dia rampas, ya, yang dia peroleh dengan jalan yang tak baik, ya, memakan hak orang lain, ya, merampas hak orang lain, maka mestilah dia kembalikan benda itu. Mesti dia kembalikan barang itu. Kalau dah habis barangkali, ya, dijualnya, maka ganti senilai harga. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak main-main Bapak Ibu, ya. Bukan memberat-beratkan, tidak, ya. Beginilah ketentuan di dalam Islam itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab ini. An-nadhrul awwalu. An-nadhrul awwalu. Perkara yang pertama yang perlu kita perhatikan, fi kaifiyatit tamyiz wal ikhraj, yaitu tentang kaifiyah, cara memisahkan harta itu. Ya, tentang atau cara memisahkan harta itu. Fi kaifiyatit tamyiz, fi kaifiyatit tamyiz wal ikhraj. Man tabawa fi yadihi ma huwa haramun ma'lumul ain min ghasabin aw wadi'atin aw ghairihi fa amruhu sahlun fa alaihi tamyizul haram. Perkara pertama yang mesti diperhatikan yaitu tata cara memisahkan antara harta yang haram itu dari yang halal itu. Ya. Dan juga nanti insya Allah akan dibahas tentang penyalurannya, kemana akan diarahkan. Ya. Kemudian dikatakan sesiapa yang sudah bertaubat, kemudian dia memiliki harta yang haram, masih memegang harta yang haram, ya, dan diketahui barangnya itu, jelas mana yang haram itu. Nah, jelas, ini yang haram nih aku dapatkan nih. Ini TV satu nih aku dapatkan dari yang haram nih. Nah, ini pakaian yang ini aku dapatkan dari yang haram ini. Jelas itu, ya, barangnya mana yang haram itu. Maka urusannya mudah, Bapak Ibu. Katakan dalam kitab ini, fa'amruhu sahlun. Urusannya mudah, nggak repot. Apa itu? Fa'alaihi tamyizul haram. Ya, maka urusannya dengan cara, ya, memisahkannya yang haram itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memisah-misahkan ini yang berat nih Bapak Ibu. Ya. Karena kita merasa walaupun sudah bertobat, ya, ini bukan kita di sini, ya. Insyaallah jamaah kita tidak ada ini, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Karena ada orang-orang seperti ini, dia malah masih merasa itu punya dia, Pak Ibu. Untuk apa dipisah-pisahkan? Tobat kan sudah tobat, katanya. Ya. Justru sudah tobat itu mesti keluar dari lingkaran itu. Jangan masih di dalam tuh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dikatakan Bapak Ibu, ya, hakikat harta yang haram itu bukanlah hak kita yang sebenarnya. Nah, karena kita memperolehnya dari jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Wa in kana multabisan mukhtalitan fa imma an yakuna min dhawatil amthal kal hububi wan nuqudi wal adhani aw yakunu fi a'yanin mutamayizatin kad-duri wat thiyab. Nah, ini yaitu jika harta haram itu serupa kemudian bercampur. Nah, ya Bapak Ibu, ini agak sulit. Yang tadi mudah itu. Jelas kita, ini mobil yang merek ini haram, nah, merek ini halal. Nah, itu bisa tinggal pisahkan aja. Nah, ini. Kalau yang serupa, kemudian bercampur pula, satu sama lain. Maka Bapak Ibu, ada kalanya yaitu berupa barang yang bentuknya sama, ya, seperti biji-bijian. Nah, ini payah sedikit nih Bapak Ibu. Kemudian uang. Kemudian di kitab ini dikatakan seperti minyak, ya, bercampur dia. Ini apa? Macam mana mau memisah-misahkannya itu? Atau berupa barang yang bentuknya itu berbeda dengan barang yang lain, ya, seperti rumah, baju. Maka jika harta yang haram menjadi satu dengan barang yang sejenis atau bercampur aduk di dalam seluruh harta yang dimiliki. Seperti apa itu Bapak Ibu? Seperti orang yang mendapatkan harta dengan berdagang dan sebagainya, dihasilkan dengan cara berbohong, ya, di dalam perdagangannya itu. Seperti apa itu? Mencampur minyak orang lain dengan minyak dia. Itu. Begitu pula yang dilakukannya di dalam biji-bijian, dirham dan dinar uang. Ya. Maka jika barang yang haram telah diketahui jumlahnya, ya, nilainya seperti itu, maka separuh dari seluruh hartanya adalah haram. Itu jawabnya. Maka separuh daripada hartanya itu adalah haram, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka wajib baginya memisahkan separuh daripada hartanya itu. Kalau yang tadi mudah, tinggal dipisah-pisahkan aja. Kalau bercampur-campur dia, maka separuh daripada hartanya itu adalah haram. Maka separuh dikeluarkan, dipisahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu langsung saya terjemahkan ya, karena kalau baca Arabnya itu panjang. Baik, kita lanjutkan. Wa in ushkila falahu tariqani. Nah, kemudian masih di dalam pembahasan yang sama, jika jumlahnya belum diketahui. Jika jumlahnya belum diketahui secara apa? Secara detail, secara pasti, ya. Al-akhzu bil yakin. Maka ada dua cara yang bisa dilakukan olehnya, yaitu yang pertama al-akhzu bil yakin, menyisihkan sebahagian dengan secara yakin. Yang kita yakini telah memenuhi unsur-unsur yang haram, maka sahkanlah itu, ya. Atau menyisihkannya dengan dugaan saja, dengan dugaan. Ya. Al-akhzu wal ukhra al-akhzu bi ghalibil dhanni. Dan kemudian boleh juga dia menyisihkan itu dengan dugaan yang kuat, tapi ya, dugaan yang kuat. Kemudian wal wara'u fit tariqil ula. Adapun cara yang lebih wara' yaitu cara yang pertama tadi. Ya, cara yang pertama tadi. Apa itu? Menyisihkan sebahagian dengan secara yakin. Itu. Jangan hanya sekedar dugaan saja, secara yakin. Itu lebih baguslah, ya, memilih jalan yang wara' seperti itu dengan cara yang yakin kita. Seperti itu. Kenapa? Karena ia tidak akan mengkonsumsi kecuali kadar harta yang diyakininya halal. Itu fala yastabqi illa al-qadra alladhi yatayaqqanu annahu halalun. Mas'alatun, dalam satu permasalahan. Man waratha malan walam yadri min aina iktasabahu muwarrithuhu min halalin am min haramin walam yakun
tamma alamatun fahuwa halalun bittifaqil ulama. Nah, ini dalam satu permasalahan pula Bapak Ibu dikatakan di dalam kitab Mau'izatul Mukminin, bagi sesiapapun yang mendapatkan harta warisan dan dia tidak tahu dari mana harta warisan tersebut dihasilkan, apakah dari cara yang halal ataupun cara yang haram. Nah, serta tidak ada tanda-tanda alamah, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan keharamannya. Ya, maka ulama sepakat bahwa harta tersebut adalah halal. Nah, itu bittifaqil ulama, halal. Nah, baik. Wa in alima anna fihi haraman wa syakka fi qadrihi akhraja miqdar al-haram. Ya, bitaharri wa in alima anna ba'da malihi kana min adh-dhulmi fayalzamuhu ikhraju dzalikal qadri bil ijtihadi wa qala ba'dul ulama la yalzamuhu wal ithmu 'alal muwarris. Tengok nih Bapak Ibu ya. Jika sudah diketahui bahwa sebagian harta warisan itu ada yang haram, namun masih ragu-ragu berapa jumlahnya, berapa banyaknya, maka berusahalah ia sekuat tenaga. Nah, itu ya. Berusahalah ia sekuat tenaga untuk menyisihkan harta yang haram itu Bapak Ibu. Jika tahu bahwa sebagian dari harta yang diwarisi dihasilkan dengan cara yang zalim, maka wajib dia mengeluarkan kadar harta yang dizalimi itu saja dengan ijtihadnya. Ijtihad itu apa? Yaitu mencurahkan segenap pikiran dan tenaga untuk menetapkan suatu hukum. Nah, itu ijtihad. Nah, namun ada sebagian ulama yang berpendapat di dalam hal ini Bapak Ibu ya, tidak wajib dia mengeluarkannya. Karena tidak diketahui ini ya, seberapa banyak yang haram, yang halal tidak diketahui. Maka ada pendapat ulama yang mengatakan ya, tak wajib dia mengeluarkannya. Ya, ini masalah harta warisan ya, bukan yang tadi. Yang tadi dah selesai pembahasannya. Ini masalah harta warisan ya. Ya, kalau tidak jelas sama dia mana yang halal mana yang haram, ya maka di dalam kitab ini dikatakan tak wajib dikeluarkan. Ya, ini ada pendapat ulama seperti ini. Ya, tak wajib dikeluarkan sebagian harta tersebut. Ya. Sedangkan dosanya itu siapa yang berdosa Bapak Ibu? Ditanggung oleh orang yang diwarisi, yang menerima. Itu kata sebagian ulama. Tidak perlu dikeluarkan. Kalau memang ada yang haram ya yang diwarisi nanggung dosanya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Nah. Kemudian an-nadhru tsani, yaitu perkara yang kedua yang perlu kita perhatikan fil masrif ya, yaitu tentang alokasi penyaluran yang haram nih. Kemana nih? Kita punya harta haram nih, kemana mau dibuang? Kalau ikut pendapat Imam Fudail bin Iyad, enteng ya Ibu, ya, dibakar, campak tang siak tu Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, campakkan ke laut. Sayang juga ya kan? Kok sayang Ustaz? Bukan harta haram. Nah, kan harta haram, ngapa sayang Mbak? Nah, itu orang awak ini dia sayang katanya. Nah, maka ya itulah pendapatnya tadi sudah saya jelaskan. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang mau digunakan sebagai maslahat ya umum untuk kebaikan manfaat orang banyak, ya itu disalurkan. Ya, pembangunan jembatan, Bapak Ibu ya, perbaikan jalan, ya ke sana perginya. Kalau mau pakai pendapat yang itu untuk maslahat, ya, pokoknya jangan disimpan-simpan juga lah gitu, ya, keluarkan tuh, pisahkan. Yang disimpan juga, jangan merasa juga kita punya aku, tidak punya kita itu, ya. Jadi kembalikan ke keperluan orang banyak. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Maka dikatakan di dalam kitab ini fil masrif, di dalam masalah alokasi penyalurannya itu. Fa idza akhrajal haram falahu thalathatu ahwal. Ketika hendak mengeluarkan harta yang haram itu, hendak disalurkan, maka ada 3 keadaan. Ya. Falahu thalathatu ahwal. Imma ayyakuna lahu malikun muayyanun fayajibu sarfu ilaihi au ila warithihi. Ini. Yang pertama ya, yaitu ada kalanya harta itu diketahui pemiliknya Bapak Ibu. Ini dari yang haram nih, tapi kita tahu dari siapa kita merampasnya. Dari siapa kita menzaliminya. Tahu kita orangnya. Secara pasti ya. Maka wajib dikembalikan bahasanya seperti itu kepada ahli warisnya. Kalau tuannya tak ada lagi, sudah meninggal, orangnya sudah meninggal, maka kepada warisnya.
berikan ke dia. Itu hak-hak warisnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bagus kita cari di sini lagi Bapak Ibu. Ya kan? Kalau di akhirat itu dicari mana ketemu dia. Ya, enggak ketemu loh. Ya, semasa di dunia inilah. Setelah Allah hidayahkan, setelah Allah taufikkan, kemudian dia bertaubat, kembalikan harta itu. Ya, Bapak Ibu, kembalikan harta itu. Jangan disimpan-simpan lagi. Ya, balikkan kepada yang berhak, ya, tuan pemilik. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, wajib dia mengembalikan kepada tuannya atau ahli warisnya kalau tuannya tak ada. Jika pemiliknya sedang di tempat, dikatakan wa in kana ghaiban fal yantadiru huduruhu awil isalu ilaihi. Wa in kanat lahu ziyadatun wa manfa'atun falyujma' fawaiduhu ila waqti huduri. Kemudian dikatakan jika pemiliknya sedang tidak di tempat, maka ditunggu kedatangannya kapan dia pulang. Itu. Atau ya diantarkan ke tempatnya, dicari dia, itu maksudnya. Dan jika harta haram tersebut berkembang dan bertambah, maka hendaknya dikumpulkan semuanya dan diberikan kepada pemiliknya ketika pemiliknya itu datang. Wa imma ayyakuna limalikin ghairi muayyanin. Ada kalanya harta itu haram dan tidak diketahui pemiliknya secara pasti. Tidak tahu siapa yang punya. Korupsi itu tahu tidak siapa punya? Tidak. Yang jelas ya punya orang gitu. Hak orang banyak dirampasnya. Bapak Ibu. Hak orang banyak dizaliminya. Macam mana mau membalikkan itu Bapak Ibu? Berat tuh taubatnya itu. Macam mana mau membalikkan itu? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dikatakan tidak ada harapan untuk mencarinya. Dan memang kalau dicari tidak ketemu, entah siapa. Maka betul juga, ada betulnya juga kata Imam Fudail bin Iyad tadi Bapak Ibu. Harta haram itu la yu'rafu arbabuhu. Ya, tidak dikenali siapa pemiliknya. Itu ya. Maka gimana? Yutlafu, dimusnahkan saja. Wa yulqa fil bahr, campakkan ke laut. Itu kata Imam Iyad ya, Bapak Ibu, Fudail bin Iyad. Baik. Maka kalau seperti ini Bapak Ibu ya, tidak ada harapan pula untuk dapat mencarinya dan tidak diketahui apakah ia sudah mati atau masih hidup dan meninggalkan ahli waris atau tidak. Itu Bapak Ibu. Maka harta ini tidak mungkin untuk dikembalikan. Punya siapa? Mau dikembalikan gimana caranya? Kan begitu. Maka dikatakan dalam kitab ini sehingga ditangguhkanlah, ya, ditunda dulu hingga jelas siapa yang memiliki harta tersebut. Jalan pasar kaget, nampak duit 50.000 terjatuh, usah diambil itu. Alhamdulillah rezeki aku. Mana pula rezeki itu? Ya, makanya sebelum ngambil barang-barang lukatah ini, barang-barang terjatuhnya, Bapak Ibu, pikirkan dulu, tilik hati kita dulu, tanya hati kita, aku amanah enggak? Kalau aku amanah, ambil. Ada jalan-jalannya di dalam fikih itu. Bab luqatah itu Bapak Ibu, barang tercecer, barang terjatuh nih. Nggak punya kita, punya orang-orangnya nyari-nyari itu di pasar, tuh nangis-nangis dia dompetnya jatuh. Awak bilang alhamdulillah rezeki aku, dapatlah beli belanja tambahan, sudah. Nah Bapak Ibu, nah ini duduk pengajian rajin nih. Tapi tidak ada orang kayak gini di majelis kita nih ya. Nah Bapak Ibu, jangan diambil, biarkan aja situ Pak Ustaz. Biarin ya, sayang Pak Ustaz diambil orang, lebih baik saya ambil. Itu kan cara berpikir yang tak betul juga. Tidak hak kita. Apa kita ambil? Itu aja prinsipnya. Bukan hak kita, bukan punya kita, bukan hasil susah payah kita. Jangan ambil, biar aja itu. Tapi kalau memang yakin mau mengambilnya boleh, ya. Tapi tilik hati kita. Yakini saya ini amanah atau enggak. Kalau amanah silahkan. Mesti diumumkan Bapak Ibu. Ada ketentuannya berapa hari, berapa lama. Ya, kalau umpamanya entah itu seperti barang jam umpamanya kita temui. Ya, pakai pun tidak masalah doh. Kalau udah sampai waktunya, ya, tidak ada juga orang yang datang menjemput mengakui, maka boleh dipakai untuk sementara waktu. Pakai ya. Tapi kalau jumpa nanti di mall kan, ini jam aku yang hilang kemarin nih. Nah, tunggu dulu bilang. Kodenya apa? Merek apa? Seri berapa? Oh ya betul, makasih mah dia. Jangan lu bertahan pula, ini punya aku, lah boleh. Ya, Ibu, kasih ke dia. Nah, itu hak dia tuh. Tapi kalau dibilangnya jam kamu tuh, tapi udah saya jual semalam, dia bilang, ganti senilai harga.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setengah 7 hari Bapak Ibu. Tapi gelap nampaknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir ini sikit lagi. Wa bima la yumkinur raddu likatratil mulaki. Fahada yanbaghi an yatasaddaqa bihi li alla yadhi'a wa tafutul manfa'ah 'ala al-malik wa 'ala ghairihi wa lahu an yatasaddaqa 'ala nafsihi. Yang terakhir pembahasannya, dan terkadang Bapak Ibu, ya, tidak mungkin untuk dikembalikan karena terlalu banyak pemiliknya. Tuh orang korupsi. Nih yang terakhir nih, ya, korupsi, para koruptor. Ini dia nih ya. Dan terkadang tidak mungkin dikembalikan karena apa? Karena terlalu banyak pemiliknya. Sedunia, senegara, se-Indonesia lah, ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka hendaknya dikatakan di sini Bapak Ibu dalam kitab ini, caranya adalah dengan mensedekahkannya. Sebenarnya bukan sedekah bahasanya nih Bapak Ibu. Itu bukan sedekah itu. Ya, disalurkan. Nah, itu bahasanya. Ya, bahasanya dalam kitab ini kemudian mensedekahkannya. Kita perjelas lagi ya, bukan sedekah sebenarnya yang dimaksudkan itu. Ya, kenapa? Ya, walaupun dikatakan sedekah dari harta-harta yang seperti ini, ya tidak dapat ganjaran Bapak Ibu, tidak dapat pahala sedikit pun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas Rasulullah menjazamkan itu. Rasulullah memastikan itu. La yakbalullah, Allah tidak terima salat bi ghairi tuhurin, tanpa dalam keadaan berwudu, dalam keadaan tak suci. Allah tak terima salat seseorang. Wala sadaqatan, begitu pula sedekah, ya. Min ghululin, ai min kasbin ghululin, dari pekerjaan menipu, ya, dari pekerjaan yang haram. Allah tak terima. Untuk apa Allah tak terima? Imam Ibnu Hajar lebih jelas lagi tadi, la yujar, tidak diberikan pahala. Itu ya, tidak diterima, tidak diberikan pahala baginya, bal ya'sam bihi, bahkan dia berdosa karena bersedekah dengan yang haram itu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai disitulah dulu pembahasan kita. Ya, itu tentang perkara kaifiyatu khurujit taib minal mawalimil maliyah. Ya, cara orang yang bertobat untuk keluar dari lingkaran harta-harta yang diperolehnya dengan kezaliman, dengan jalan yang haram. Sampai di sini dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali ya pembahasan Jumat yang lalu. Ya, biar jangan bosan Bapak Ibu, itu maksudnya saya seling-selingi itu. Nanti bosan itu tarui mah Ustaz. Kalau jemu nanti ngantuk, kan begitu. Kalau dah jemu itu dia ngantuk, Bu. Kemudian hati itu tak ada raghbah, tak ada rasa tolak, keinginan untuk fokus mendengarkan. Ya. Nah, begitu. Jadi saya seling-selingi. Ya. Karena kitab Mau'izatul Mukminin ini pembahasannya panjang lebar Bapak Ibu yang dimuliakan. Yang kemarin belum selesai itu masalah hukukul ukhwah wasuhbah, ya, hak-hak persaudaraan dan pertemanan kemarin itu. Ada 8 haknya itu. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.